Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah sampaikan. Ini ada pertanyaan dari subscriber ketika saya membahas tentang perayaan Cengbeng dari akun CSC. Pertanyaannya begini. Maaf mau bertanya Romo, intinya yang didoakan itu yang di Firdaus atau di Tartarus? Romo pernah berkata di beberapa video bahwa yang di Firdaus tinggal menanti pembagian mahkota, sedangkan yang di Tartarus nanti menanti kematian kekal. Pertanyaan saya, yang didoakan kepada Allah itu yang di Firdaus atau Tartarus? Kalau yang di Firdaus untuk apa lagi Romo? Apakah yang di Firdaus masih bersalah sampai perlu didoakan kepada Allah? Kalau yang di Tartarus masih masuk akal, tapi itu pun Romo pernah berkata di beberapa video bahwa mereka yang di Tartarus tempat pelaksanaan neraka tinggal menunggu penghakiman dan kematian kekal. Tolong penjelasannya Romo. Shalom, Tuhan memberkati. Saudara akun HSCS, pada waktu kita berdoa untuk mereka yang sudah di alam sana, doa itu tidak selalu harus kaitannya dengan keselamatan, terutama untuk mereka yang di Firdaus. Tapi doa itu adalah merupakan adanya persekutuan antara gereja yang sudah menang, yaitu gereja anak-anak sulung, dan gereja yang masih berjuang di dunia ini. Berarti mereka merupakan satu tubuh Kristus karena sama-sama mereka menyembah Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, doa ini menunjukkan persatuan gereja sebagai tubuh Kristus yang di dunia sana dan di dunia sini. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Perhatikan, kamu sudah datang, bukan belum. Jadi secara fisik meskipun kita masih di dunia, karena kita percaya kepada Kristus, nama kita sudah tercatat di surga. Coba kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Namamu terdapat di surga. Berarti secara posisi kita itu sudah menjadi anggota di sana. Sudah datang. Makanya dikatakan juga dalam Filipi 2:3-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Kewargaan kita ada di dalam surga. Kalau kewargaan kita ada di dalam surga, berarti kita dengan penghuni surga yang di Firdaus itu, kita merupakan satu persaudaraan yang tidak dapat berpisah. Karena dalam Kristus antara surga dan bumi itu sudah disatukan di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 8 dan 9. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terus? Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Apa rahasia kehendak apa itu? Teruskan? Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dari semula Allah punya rencana ini. Sejak kekekalan, apa itu rencananya? Teruskan? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, itu rencananya. Menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Oleh karena itu, gereja yang di bumi itu melakukan peringatan-peringatan kepada mereka yang ada di Firdaus itu. Karena mereka membentuk gereja juga. Coba kita baca kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22 itu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga. Kepada jemaat anak-anak sulung, yaitu orang yang mau diselamatkan. Mereka membentuk jemaat, mereka membentuk gereja. Coba saya baca dalam bahasa aslinya, bunyi gereja atau bukan. Nah, kalau mereka gereja sama-sama tubuh Kristus, ya mereka saling terikat.
Ya, antara gereja yang di sana, persekutuan orang kudus, itu maksudnya, yang disebut sebagai persekutuan orang kudus. Nah, persekutuannya dengan orang kudus yang di sana apa? Ya dengan doa. Jadi doa itu bukan mendoakan keselamatan mereka. Doa itu menunjukkan persekutuan kita sebagai gereja. Allah pro elili vita. Kalian sudah datang Sion ori ke gunung Sion, ke Politeuzontos dan kota Allah yang hidup, Yerusalimi epuranio, Yerusalem surgawi, ke Miriasin angelon dan puluhan ribu malaikat, panigiri. Mereka membentuk panigiri itu melakukan pesta ibadah ya, ramai sekali ya. Panigiri ke eklesia dan gereja prototokon anak-anak sulung apogegramenon en Uranus yang tertulis di surga. Berarti ada gereja di atas sana. Oleh karena gereja itu bukan organisasi. Gereja itu tubuh Kristus yang disatukan, yang di bumi dengan di surga, dan dalam gereja terus dinyatakan melalui peringatan-peringatan mereka. Ada beberapa peringatan memperingati mereka untuk menyatakan kesatuan itu untuk orang yang sudah ada di Firdaus. Nah, bagi mereka yang di Tartarus, biarpun mereka itu nanti sebenarnya potensinya untuk tidak diselamatkan, tetapi selamat atau tidak selamat itu baru ditentukan setelah ada kebangkitan. Sebelumnya belum. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5, ayatnya 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Kebangkitan untuk hidup kekal itu sesudah Kristus datang di akhir zaman. Dan di dalam masa penantian ini apa yang terjadi? Kita baca dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Oke, kalau menentang Kristus masih diampuni karena ada banyak orang menentang karena mereka tidak ngerti, mereka belum diterangi oleh Roh Kudus. Sebab orang dapat mengerti Kristus sebagai Tuhan sehingga diselamatkan itu hanya kalau diterangi oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Banyak orang mengutuk Yesus, tidak mengerti Yesus kok Tuhan ini dan itu. Tapi karena hatinya belum diterangi. Oleh karena itu seandainya orang ini nanti bertobat, dan sekarang banyak sekali murtadin kan, akhirnya mendapat terang dan dari Roh Kudus, percaya Kristus, ya mereka mendapat ampun. Maka barang siapa menghujat anak manusia, itu masih ada pengampunan, kesempatan untuk diampuni ada. Karena nanti kalau mereka akan diterangi hatinya, mereka dapat percaya, ya mereka mendapat keselamatan. Kembali ayat 32 tadi, Matius 12. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalau dia menentang Roh Kudus, padahal Roh Kudus sudah menerangi hatinya, menjelaskan. Contohnya saya. Ya, saya tadinya bukan orang Kristen. Saya tidak percaya. Saya juga dalam arti tertentu, saya juga pernah mengolok-olok kekristenan. Dan akhirnya saya mendapat hidayah, istilahnya, kalau menggunakan istilahnya saudara Muslim. Saya mendapat penerangan oleh Roh Kudus. Akhirnya saya percaya kepada Kristus. Lalu saya murtad. Saya membantah Roh Kudus, membantah kesaksian di hati saya tentang Roh Kudus. Saya meninggalkan Kristus. Ya nggak ada keselamatan. Siapa yang akan menerangi hati saya lagi? Kalau penerang ilahi ini saya tolak. Saya menjadi murtad, menjadi mengolok-olok Yesus. Ya nggak akan ada keselamatan. Nggak akan ada pengampunan. Baca lagi ayat 12 itu, ayat 32 itu. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi pengampunan kapan tidak terjadi? Di dunia ini maupun di dunia akan datang.
dosa-dosa yang lain masih diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus yaitu murtad, tidak ada pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang datang. Berarti kalau dosanya bukan menghujat Roh Kudus, kesempatan pengampunan di dunia ini maupun di dunia datang masih terbuka sejauh itu belum penghakiman akhir. Kalau akhir ya sudah, nggak ada kesempatan. Ini kan belum akhir. Jadi Allah tidak bisa kita batasi dengan nggak boleh engkau mengampuni, karena Allah Maha Kasih. Masih ada kesempatan bagi mereka yang sekarang belum ada di Tartarus, dan kita tidak tahu, mungkin pada hatinya, pada waktu hidupnya dia ada benih iman. Nah, kalau ada benih iman, doa ini mendorong supaya benih iman itu berbuah pada orang itu, dan orang itu akhirnya oleh pertolongan Kristus mendapat pengampunan di alam sana. Dan itulah mengapa kita mendoakan mereka itu. Jadi kalau pertanyaan saudara, maaf mau bertanya, Romo, intinya yang didoakan itu yang di Firdaus atau di Tartarus? Ya, kalau yang di Tartarus memang kita doakan supaya mereka diselamatkan, karena ini belum hari pengadilan. Kesempatan untuk mendoakan dan kesempatan untuk mendapat pengampunan itu masih ada, kecuali nanti kalau akhir zaman sudah pengakuan akhir, enggak. Nah, untuk Roma pernah berkata di beberapa video bahwa yang di Firdaus tinggal menanti pembagian mahkota. Makanya dengan yang di Firdaus kita berdoa itu bukan untuk keselamatan mereka. Kita berdoa itu untuk menunjukkan bahwa kita dan mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus, menunjukkan kesatuan kita sebagai gereja. Itulah persekutuan para orang kudus. Ya, tinggal menanti pembagian mahkota, sedangkan yang di Tartarus nanti menanti kematian kekal. Ya, akhirnya kalau itu sudah penghakiman akhir, kalau belum masih ada kesempatan. Tidak diam pengampunan di alam sana. Dan itu Allah lebih luas balas kasihnya daripada kita. Kalau yang di Firdaus untuk apa lagi, Romo? Apakah Firdaus masih bersalah? Makanya tidak saya katakan, di Firdaus itu bukan untuk mendoakan keselamatan mereka. Di Firdaus itu kita mendoakan, menunjukkan hubungan kita, hubungan doa sebagai satu tubuh, saling mendoakan. Yang sana mendoakan kita, yang kita mendoakan sana. Sama seperti kita yang lain. Kalau saya ada teman saya di Amerika, saya doakan, mereka mendoakan saya. Hanya ini tempatnya bukan tempat di dalam alam dunia ini saja lagi. Tapi kita masih dapat berdoa karena doa mereka dan doa kita tujuannya sama. Kepada siapa? Kepada Allah di dalam Kristus. Jadi mereka disatukan dengan mereka sebagai satu tubuh di dalam doa itu. Terus, kalau yang Tartarus masih masuk akal, ya sudah, kalau masuk akal. Dan itu pun itulah yang kita maksud. Itu pun Roma pernah berkata di beberapa video bahwa mereka yang di Tartarus, tempat laksana neraka, tinggal menunggu penghakiman dan hukuman kekal. Nah, kalau kematian kekal, ya kalau mereka tidak mendapat pengampunan, itu makanya masih ada kesempatan. Kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Nah, ternyata bahwa itu Allah berkenan untuk mendengarkan atau tidak, yaitu urusannya Allah. Kita hanya menunjukkan cinta kasih, mendoakan mereka, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menolong mereka. Pertobatan itu di dunia ini, bukan di alam sana. Ya, tolong penjelasannya, Romo. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih, itulah penjelasannya, saudara CSC, akun CSC. Tuhan memberkati. Shalom. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.